Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Haha, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Shinji Season 5. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler, agar di skip aja. Dan bagi yang suka, gak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Keesokan harinya, Guru Tangzan dan rombongan pun melanjutkan perjalanan mereka di jalur iblis dan sampailah pada kerajaan arwah Tengkorak Putih. Terakhir kali kami lewat sini, kami bertarung dengan para arwah Tengkorak Putih. Disinilah kami melawan para arwah Tengkorak Putih itu. Putri Tengkorak Putih itu pun punya sejarah dengan guru, ucap Cupatkai, mengingat perjalanan mereka pada waktu itu. Mendengar apa yang diucapkan oleh Cupatkai, Xiaoyu dan Bailang terlihat kaget dan penasaran dengan apa yang dimaksud dengan Cupatkai. Cupatkai, kata-katamu itu selalu membuat orang menjadi salah sangka. Putri kerajaan arwah Tengkorak Putih hanya teman yang dulu ku kenal, jawab Guru Tangzan. Haha, dia bahkan ingin memakan guru, tapi guru menghentikanku, menghancurkan dia. Sepertinya kita akan bertemu dengannya lagi, ucap Sun Wukong. Setelah pertarungan itu aku yakin dia sudah berubah, jawab Guru Tangzan. Kita lihat saja, aku tak begitu percaya dengan siluman dari kerajaan Tengkorak Putih ini, ucap Sun Wukong. Tak lama setelahnya terlihat ada seorang yang datang ke tempat mereka. Bukankah itu sang Guru Tangzan, ucap orang yang datang tersebut. Ternyata dia adalah kesatria Tengkorak Putih. Aku datang untuk menyambutmu atas perintah putri, ucapnya. Di tempat lain, di kerajaan surga terlihat sekarang Soma telah kembali sadar dari komanya. Setelah sadar kalau dia tidak mati, dia pun bertanya kepada pelayan Guanyin yang sedang merawatnya. Di mana ini? Ini surga, aku Ziwei, aku yang akan merawatmu, jawab Ziwei memberitahu. Saat mengetahui kalau dirinya sekarang sedang berada di surga, Soma terlihat panik dan segera berlari keluar dari kamar tersebut. Namun naas, saat hendak melarikan diri, dia bertemu dengan Guanyin. Mau kemana kau? Sepertinya kau terlihat terburu-buru, ucap Guanyin. Minggir kau, teriak Soma sambil mengeluarkan jurusnya dan berniat menyerang Guanyin. Namun tiba-tiba serangannya tersebut terhenti. Entah apa yang terjadi, tinjuku sudah aku lancarkan tapi aku tidak bisa memukulnya. Dewa ini aura surgawinya benar-benar kuat, dia dapat membuat tubuhku tidak mau menyerangnya, gumam Soma di dalam hati. Gautama mengatakan kalau namamu adalah Soma. Dia juga berkata kalau kau berbeda dari asura lainnya, dan sepertinya dia benar. Kenapa? Apakah kau merasa aneh setelah bangun dan menemukan dirimu ada di surga? Tanya Guanyin. Ya, karena dewa adalah musuh bangsaku, jawab Soma. Tentu saja, kau adalah seorang asura. Gautama membawamu ke sini sambil mempertaruhkan nyawanya. Dia ingin menyelamatkan nyawamu walau demi apapun, ucap Guanyin. Kau telah berhasil bertahan melewati cobaan itu, tapi kau bisa saja mati dalam sekejap. Jika kau berkeliaran dan dilihat oleh dewa lain, maka kau akan mati, ucap Guanyin kepada Soma. Namun tiba-tiba mereka mendengar lonceng surga telah berbunyi. Hal itu menandakan kalau ada suatu telah terjadi di kerajaan surga. Di tempat Raja Surga dari Timur, ada kabar buruk, ucap seorang prajurit surga melapor. Apa itu? Bicaralah, tanya Raja Surga Timur. Keempat Raja Asura datang bersamaan dan sedang menantang perang kerajaan surga, jawab prajurit tersebut. Di reruntuhan kerajaan Asura terlihat semua prajurit tangguh Asura sedang bersiap-siap menyambut kedatangan raja mereka, yaitu Raja Asura Rahu. Menjawab panggilan dari Raja Kurahu, tiga raja lainnya, Raja Pepaciti, Raja Paharada, dan Raja Karakatan telah menuju ke surga. Paling cepat dalam 2 hari mereka akan berada 275 meter dari istana surga, ucap seorang kesatria Asura melaporkan. Ketiga Raja Asura lainnya tentu tidak akan melewatkan pertarungan besar ini, ucap Raja Asura Rahu. Mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Raja, aku memberitahu tiga raja lainnya dan mereka setuju akan gencatan senjata sementara untuk melawan musuh yang sama, ucap kesatria Asura lainnya melaporkan.
Itu bagus, kesatria Asura, apa kalian sudah bosan menunggu? Tanya Raja Asura Rahu. Haha, aku tak sabar untuk menghabisi para dewa. Mereka akan jadi bahan untuk koleksiku, jawab Jenderal Asura yang ada di sana. Ayo kita habisi mereka semua, teriak kesatria Asura yang lainnya. Kita, para Asura adalah pemberontak yang telah diusir oleh dewa, tapi kita tidak meminta belas kasihan ataupun gentar. Kita tetap bertahan dengan cara kita sendiri selama jutaan tahun. Hari ini para pemberontak ini akan menyeret dewa turun dari surga. Tunjukkan pada mereka kemarahan dan kekuatan Asura, teriak Raja Asura Rahu. Mendengar seruan itu, seluruh kesatria Asura pun berteriak, hancurkan surga, hancurkan surga, sambil menaiki tunggangan mereka dan pergi berangkat ke kerajaan surga. Perang 300 tahun yang lalu aku harus berhenti di tengah jalan karena Gautama, tapi apa yang terjadi selanjutnya tidak bisa dihindarkan. Kali ini tidak ada yang bisa menghentikanku, termasuk kau Gautama. Aku akan menginjakkan kakiku di istana surga dan mengecat bangunan yang ada di sana dengan darah para dewa, gumam Raja Asura Rahu di dalam hati. Di tempat lain, sang Raja Asura Pepaciti berkata, aku sudah lama sekali merindukan hal ini. Semua pasukanku ayo bergerak lebih cepat. Aku tidak boleh ketinggalan dari Raja Paharada. Kita para Asura setelah kemunculan Raja baru Rahu semua pergi berperang satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya kita bangsa Asura bersatu melawan satu musuh. Aku sampai gemetar, musuh kita selalu para dewa, tapi sekarang surga punya dua sisi, yaitu sisi cahaya dan kegelapan. Ini sungguh menyebalkan, sisi mana yang harus kuhabisi terlebih dahulu, ucap Raja Asura Paharada. Dewa kegelapan adalah arwah jahat dan dunia pasti akan selalu berpihak pada sisi cahaya. Aku tidak tertarik menghabisi mereka yang sudah jatuh. Asura harusnya hanya bertarung dengan dewa sejati agar tidak menodai gelar dewa perang, ucap Raja Karakanta. Itu benar, aku lebih suka dewa sejati. Mereka adalah musuh kita selama bertahun-tahun, jawab Pepaciti. Baiklah, mari kita selesaikan ini untuk selamanya, teriak Raja Karakanta. Di istana surga diperlihatkan sekarang semua prajurit dan dewa elit surga sedang bersiap-siap menghadapi serangan dari kerajaan Asura. Ini adalah tingkat yang paling darurat tertinggi di surga, ucap prajurit-prajurit yang ada di sana. Menyerang surga secara langsung itu jarang sekali terjadi. Seberapa kuatkah mereka? Aku dengar keempat raja surga semuanya datang. Itu skala yang sama dengan perang 100 tahun, ucap 8 anggota Pajrapanis yang ada di sana. Aku telah memanggil semua dewa karena ini tidak boleh dianggap remeh. Keempat raja Asura telah bekerja sama dan sekarang sedang menuju ke istana surga. Saat melawan mereka, aku tidak punya pilihan lain kecuali harus bertempur, ucap Disitian yang telah mengumpulkan semua dewa yang ada di surga. Kita tidak perlu takut dengan para Asura. Kita akan melawan mereka dengan kekuatan penuh kita. Tak ada satupun dari para Asura yang akan menginjakkan kaki di istana surga, ucap semua dewa surga yang ada di sana. Perang ini bukanlah sebuah lelucon. Ini mungkin perang tersulit dalam ribuan tahun, ucap Raja Surga dari timur. Aku akhirnya bisa meregangkan otot-ototku, ucap Raja Surga dari barat. Melawan Asura sekarang adalah misi utama surga. Di saat kritis ini aku akan memberikan kepemimpinan pada dewa penjaga yaitu Guan Yin, ucap Disitian. Hanya ada sedikit waktu, kita akan membalikkan keadaan dengan menyerang mereka terlebih dahulu. Pasukan Asura datang dari 4 arah, itu menunjukkan mereka akan mengepung kita. Dan dalam waktu sekitar 2 hari, pasukan dewa akan mendirikan pos di jalur mereka masing-masing. Untuk menghadang mereka, aku dan Gautama, Jenderal Dewa, dan 2 Raja Surga akan memimpin di lini depan. Kita hanya punya satu misi, yaitu menghentikan tindakan para Asura dan melindungi rumah kita, teriak Guan Yin kepada seluruh pasukan surga yang ada di sana. Itu benar, mari kita lindungi rumah kita, ucap prajurit surga serentak. Setelah itu pun semuanya bersiap memasuki posisi mereka masing-masing. Di tempat Jenderal Dewa Mata Tiga, mereka tiba lebih cepat dari dugaanku. Para penyerang depan Asura sudah tiba di sini, ucap Jenderal Dewa Mata Tiga. Tiba-tiba terlihat sebuah jurus yang sangat familiar di mata Jenderal Mata Tiga. Itu adalah jurus jimat formasi Dewa Keadilan. Berani sekali para Asura menyerang surga. Sepertinya aku tidak bisa tinggal diam lagi. Lihatlah jurus jimat hebatku ini. Dia akan merubah menjadi tembok sepanjang ratusan kilometer, ucap Raja Keadilan.
Para pasukan dewa, kita akan melawan para asura, teriak Jenderal Dewa Mata Tiga. Aku sudah berkali-kali melawan mereka, aku pasti bisa menghadapi mereka, ucap pasukan yang ada di sana. Ini tidak akan berakhir dengan mudah, jangan biarkan satupun asura melewati garis pertahanan kita, teriak Jenderal Mata Tiga. Aku telah menempatkan ribuan jimat, ini harusnya bisa menghentikan laju dari pasukan asura. Dengan ini para dewa akan mendapatkan keunggulan, ucap Raja Keadilan. Mengeluarkan jurus ini sangat jarang sekali aku melihat musuh serius ini, ucap Raja Harta Surgawi. Bukankah kau berposisi netral di perang yang dulu, ucap Raja Harta Surgawi. Kembali. Jangan mengejekku, saat ini surga telah terbelah menjadi dua kubu dan karena itulah surga menjadi lemah. Melawan pasukan asura yang ganas ini, maka kita tidak bisa bersantai seperti sebelumnya, jawab Raja Keadilan. Para asura telah menjadi terlalu kuat hingga aku bahkan merasa takut. Akulah yang menyebabkan ini terjadi. Aku menciptakan mereka tapi aku tidak bisa mengendalikan mereka, ucap Raja Harta Surgawi. Di tempat lain, Istana Surga Selatan, kalian akan melawan pasukan Raja Pepaciti dan pasukan Zira Emas. Bersiaplah membuat formasi di lini depan. Soal pasukan Raja Asura Parada, aku yang akan melawan mereka, ucap Raja Surga dari Timur. Aku Raja dari Barat akan melindungi gerbang timur. Pasukan Raja Karakanta, jangan kira kalian akan bisa melewatiku dengan mudah, ucap Raja Surga dari Barat. Sungguh sayang sekali, sepertinya tidak dapat dihindari lagi. Sepertinya keinginanmu untuk memperbaiki hubungan dengan Asura hanya tinggal impian, ucap Guan Yin kepada Gautama. Kita hanya masih belum berusaha cukup keras, tapi sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pilihan satu-satunya adalah kita hanya bisa melawan mereka, jawab Gautama. Aku belum bertarung bersamamu selama bertahun-tahun, musuh kita saat ini tidaklah mudah. Itu pasukan dengan penunggang naga Raja Paharada. Sepertinya kita akan cukup sibuk di sini, ucap Guan Yin dan Gautama bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, comment, dan subscribe. Oke, bye-bye.